Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sudah sepatutnya kita untuk selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan mengadzani bayi yang baru lahir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hadis terkait dengan hal ini. Hadis yang pertama yaitu dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan bin Ali hina waladtu Fatimatu bis-shalah." Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga Al-Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya dengan azan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian hadis yang kedua dari Al-Husain bin Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma wulida lahu mauludun fa'adana fi udunihi al-yumna wa aqama sholata fi udunihi al-yusra lam tadurrahu umusibyan." Setiap bayi yang baru lahir lalu diazankan di telinga kanan dan dikumandangkan iqamah di telinga kiri, maka umusibyan tidak akan membahayakannya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dan Ibnu Sunni dalam Al-Yaum wal Lailah. Umusibyan adalah jin perempuan. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Adzana fi udunil Hasan ibni Ali yauma wulida fa'adzana fi udunihi al-yumna wa aqama fi udunihi al-yusra." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adzan di telinga Al-Hasan bin Ali pada hari beliau dilahirkan, maka beliau adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdapat perbedaan pendapat terkait dengan masalah ini, terutama dalam hal mensikapi hadis-hadis yang sudah saya bacakan tadi. Para ulama Hambali hanya menyebutkan permasalahan azan di telinga bayi saja. Sedangkan para ulama Hanafiyah menukil perkataan Imam Syafi'i dan mereka tidak menganggap mustahil perkataannya. Maksudnya adalah tidak menolak perkataan Imam Syafi'i yang menganjurkan azan di telinga bayi. Imam Malik memiliki pendapat yang berbeda, yaitu beliau membenci perbuatan ini, bahkan menggolongkannya sebagai perkara yang tidak ada tuntunannya. Namun sebagian ulama Malikiyah menukil perkataan para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa tidak mengapa mengamalkan hal ini. Bisa dilihat dalam kitab Al-Mawsu'al Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sedangkan ulama lain yang menganjurkan tentang hal ini adalah Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Inilah pendapat para ulama mazhab dan ulama lainnya. Intinya ada perselisihan dalam masalah ini, lalu manakah pendapat yang kuat terkait permasalahan ini. Maka untuk mengetahui apakah mengumandangkan adzan di telinga bayi termasuk anjuran atau tidak, kita harus menilai kesohihan hadis-hadis yang sudah saya bacakan satu persatu tadi. Ada 3. Yang pertama, menurut penilaian para pakar mengenai hadis-hadis tersebut, hadis yang pertama mari kita teliti satu persatu. Hadis yang pertama tadi, para perawi hadis pertama ada 6, yaitu Musaddad, Yahya, Sufyan, Asim bin Ubaidillah,
Ubaidillah bin Abi Rafi' dan Abu Rafi'. Dalam hadis pertama ini perawi yang jadi masalah adalah Asim bin Ubaidillah. Ibnu Hajar menilai Asim do'if atau lemah. Begitu pula Az-Zahabi mengatakan bahwa Ibnu Ma'in mengatakan Asim do'if. Al-Bukhari dan selainnya mengatakan bahwa Asim adalah mungkarul hadis, sering membawa hadis mungkar. Dari sini tampak dari sisi sanad terdapat rawi yang lemah, sehingga secara sanad hadis ini adalah sanadnya lemah atau do'if. Kemudian berkata Al-Haythami dalam Al-Majma', dalam sanadnya ada Hamad bin Shu'aib dan ia lemah sekali. Kami katakan di dalam sanadnya juga ada Asim bin Ubaidillah, ia lemah, dan Hamad sendiri telah menyelisih Sufyan As-Tsauri secara sanad dan matan, di mana ia meriwayatkan dari Asim dan Ali bin Al-Husain dari Abi Rafi' dengan mengganti Ubaidillah bin Abi Rafi' dengan Ali bin Husain, dan ia menambahkan lafadz Al-Husain dan perintah azan. Hamad ini termasuk orang yang tidak diterima hadisnya jika ia bersendiri dalam meriwayatkan hadis. Dengan begitu diketahui kelemahan hadisnya bagaimana tidak, sedangkan ia telah menyelisihi orang yang lebih sikoh darinya dan lebih kuat dobitnya, yaitu As-Tsauri. Karena itulah hadis Hamad ini mungkar, pertama dinisbatkan kelemahannya, dan kedua karena ia menyelisihi rawi yang sikoh. Ringkasnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun demikian, beberapa ulama menghasankan hadis ini, berkata Al-Hakim sahih isnadnya dan Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Az-Zahabi mengkritik penilaian Al-Hakim dan berkata, aku katakan Asim dhaif. Sedangkan At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Kemungkinan beliau mengangkat hadis ini ke derajat hasan karena ada beberapa riwayat yang semakna yang mungkin bisa dijadikan penguat. Penilaian hadis yang kedua. Apakah hadis yang kedua, kita lihat penilaian terhadap hadis yang kedua dan yang ketiga. Apakah hadis yang kedua dan ketiga bisa menjadikan sebagai penguat sebagaimana yang dipendapat Imam At-Tirmidzi. Penilaian hadis yang kedua, yaitu hadis ini diriwayatkan dari Jubaro, Yahya bin Al-A'la, Marwan bin Salim, Tolha bin Ubaidillah, dan Husain. Jubaro dinilai oleh Ibnu Hajar dan Az-Zahabi dhaif. Yahya bin Al-A'la dinilai oleh Ibnu Hajar orang yang dituduh dusta, dan Az-Zahabi menilainya matruk. Hadis yang diriwayatkannya ditinggalkan. Marwan bin Salim dinilai oleh Ibnu Hajar matruk, harus ditinggalkan, dituduh lembek dan juga dituduh dusta. Syekh Al-Albani dalam silsilah ad-dhaifah menilai bahwa Yahya bin Al-A'la dan Marwan bin Salim adalah dua orang yang sering memalsukan hadis. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa hadis kedua ini tidak dapat menguatkan hadis pertama karena syarat hadis penguat adalah cuma sekedar lemah saja, tidak boleh ada perawi yang dusta. Jadi hadis kedua ini tidak bisa mengangkat derajat hadis yang pertama, yaitu hadis yang dhaif, menjadi hadis yang hasan. Kita lanjut dengan penilaian hadis yang ketiga. Para perawi hadis ketiga ada 8, yaitu Ali bin Ahmad bin Abdan, Ahmad bin Ubaid As-Sofar, Muhammad bin Yunus, Al-Hasan bin Amr bin Saif As-Sadusi, dan Hosim bin Mutayyib, Mansur bin Sofia, Abu Ma'bad, dan Ibnu Abbas. Al-Baihaqi sendiri dalam Syu'abul Iman menilai hadis ini dhaif atau lemah. Namun apakah hadis ini bisa jadi penguat hadis pertama tadi? Kita harus melihat perawinya lagi. Perawi yang menjadi masalah dalam hadis ini adalah Al-Hasan bin Amr. Al-Hafidh berkata dalam Tahdzib At-Tahdzib, mengatakan bahwa Bukhari berkata Al-Hasan itu kadzab, pendusta, dan Ar-Razi berkata Al-Hasan itu matruk, harus ditinggalkan. Sehingga Al-Hafidh berkesimpulan bahwa Al-Hasan ini matruk, termaktub dalam kitab Taghrib At-Tahdzib. Kalau ada satu perawi yang matruk yang harus ditinggalkan, maka tidak ada pengaruhnya kualitas perawi lainnya, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan penguat bagi hadis pertama tadi.
Kemudian Al-Baihaqi mengatakan pada isnadnya ada kelemahan, kami katakan bahkan hadisnya maudhu, palsu dan cacat. Ilatnya adalah Hasan bin Amr ini. Berkata tentangnya Al-Hafidh dalam At-Tahrib Matruk. Berkata Abu Hatim dalam Al-Jahr wa Ta'dil, aku mendengar ayahku berkata, kami melihat ia di Basrah dan kami tidak menulis hadis darinya. Ia ditinggalkan hadisnya atau matrukul hadis. Az-Zahabi berpendapat dalam kitab Al-Mizan, Ibnul Madini mendustakannya dan berkata Bukhari ia pendusta kadzab, dan berkata Ar-Razi ia matruk. Sebagaimana telah dimaklumi dari kaidah-kaidah mustalahul hadis bahwa hadis yang dhaif tidak akan naik ke derajat sahih atau hasan kecuali jika hadis tersebut datang dari jalan lain dengan syarat tidak ada pada jalan yang lain yang selain itu atau jalan yang akan dijadikan pendukung bagi hadis yang lemah. Rawi yang sangat lemah, lebih-lebih rawi yang pendusta atau matruk. Bila pada jalan lain keadaannya demikian, ada rawi yang sangat lemah atau pendusta atau matruk, maka hadis yang mau dikuatkan itu tetap lemah dan tidak dapat naik ke derajat yang bisa dipakai untuk berdalil dengannya. Pembahasan hadisiyah menunjukkan dari uraian di atas bahwa hadis Ibnu Abbas tidak pantas menjadi syahid atau penguat bagi hadis Abu Rafi, maka hadis Abu Rafi tetap dhaif sedangkan hadis Ibnu Abbas maudhu. Haisami membawakannya dalam Majma' Zawaid dan ia berkata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan dalam sanadnya ada Marwan bin Salim Al-Ghifari, ia matruk. Kami katakan hadis ini diriwayatkan Abu Ya'la dengan Abu Ya'la berkata muhakkiknya isnadnya rusak dan Yahya bin A'la tertuduh memalsukan hadis. Kemudian ia berkata sebagaimana hadis Ibnu Abbas menjadi syahid bagi hadis Abu Rafi, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Tuhfatul Wadud dan dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Su'ab dan dengannya menjadi kuatlah hadis Abi Rafi. Bisa jadi dengan alasan ini At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih, yakni sahih li ghairihi, wallahu alam. Jadi ini alasan dari At-Tirmidzi. Kami katakan tidaklah perkara itu sebagaimana yang ia katakan karena hadis Ibnu Abbas pada sanadnya ada rawi yang pendusta dan tidak pantas menjadi syahid atau saksi atau penguat terhadap hadis Abu Rafi sebagaimana telah lewat penjelasannya yang sudah saya jelaskan tadi. Wallahu alam. Sedangkan hadis Husain bin Ali ini adalah palsu. Pada sanadnya ada Yahya bin Al-A'la dan Marwan bin Salim. Keduanya suka memalsukan hadis sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah. Dan Syekh Al-Albani membawakan hadis Ibnu Abbas dalam Ad-Dhaifah. Inilah yang ditunjukkan oleh pembahasan ilmiah yang benar. Dengan demikian hadis Abu Rafi tetap lemah karena hadis ini sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis, perputaran hadis ini pada Asim bin Ubaidillah dan ia dhaif. Ringkasnya, hadis kedua dan ketiga adalah hadis maudhu atau palsu atau mendekati maudhu. Dari pembahasan di atas terlihat bahwa hadis pertama tadi memang memiliki beberapa penguat. Tetapi sayangnya penguat-penguat tersebut tidak bisa mengangkatnya dari dhaif menjadi hasan. Maka pernyataan sebagian ulama seperti At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan adalah suatu kekeliruan. Syekh Al-Albani juga pada awalnya menilai hadis tentang azan di telinga bayi adalah hadis yang hasan, namun akhirnya beliau meralat pendapat beliau ini sebagaimana beliau katakan dalam silsilah ad-dhaifah. Jadi kesimpulannya hadis yang membicarakan tentang azan di telinga bayi adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa diamalkan. Memang dalam masalah azan di telinga bayi terdapat khilaf atau perselisihan pendapat. Sebagian ulama menyatakan dianjurkan dan sebagian lagi mengatakan bahwa amalan ini tidak ada tuntunannya.
Dan setelah membahas penilaian hadis-hadis tentang dianjurkannya adzan di telinga bayi di atas, terlihat bahwa semua hadis yang ada adalah hadis yang lemah bahkan maudhu. Sedangkan yang menjadi akar perselisihan para ulama, perselisihan pendapat para ulama baik mazhab maupun ulama sekarang adalah terkait dengan apakah hadis tersebut sahih atau hasan li ghairihi atau bahkan dhaif, bahkan lebih jauh lagi maudhu, hadis yang palsu. Jadi kesimpulannya, hadis adzan di telinga bayi tidak bisa diamalkan sehingga amalan tersebut tidak dianjurkan sebagaimana uraian di atas. Dari uraian para pakar hadis terkait dengan ilmu mustalahul hadis, jelas bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif bahkan maudhu. Jadi jika ada yang mengatakan kami ikut pendapat ulama yang membolehkan amalan ini, cukup kami sanggah, ingatlah saudaraku, di antara pendapat-pendapat yang ada pasti hanya satu yang benar. Coba engkau memperhatikan perkataan para salaf berikut ini. Ibnul Qasim mengatakan bahwa beliau mendengar Malik dan Al-Lais berkata tentang masalah perbedaan pendapat di antara sahabat Rasulullah SAW, tidaklah tepat perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa khilaf atau perbedaan pendapat boleh-boleh saja ada kelapangan. Tidaklah seperti anggapan mereka, di antara pendapat-pendapat tadi pasti ada yang keliru dan ada yang benar. Begitu pula Asy'ab mengatakan bahwa Imam Malik ditanya mengenai orang yang mengambil hadis dari seseorang yang terpercaya dari sahabat Rasulullah SAW. Beliau ditanya, apakah engkau menganggap boleh-boleh saja ada perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah? Imam Malik lantas menjawab, tidak demikian, demi Allah yang diterima hanyalah pendapat yang benar. Pendapat yang benar hanyalah satu dari berbagai pendapat ijtihad yang ada. Apakah mungkin ada dua pendapat yang saling bertentangan dikatakan semuanya benar? Tidak ada pendapat yang benar melainkan satu saja. Dinukil dari kitab Sahih Fiqih Sunnah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, jadi saya simpulkan lagi penjelasan mengenai adzan di telinga bayi, bahwa hadis-hadis yang terkait dengan itu adalah dhaif bahkan maudhu sehingga tidak bisa dijadikan hujah atau tidak bisa diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.